Kylian Mbappe, sebuah nama yang tak henti mencuri perhatian dunia. Musim pertamanya bersama Real Madrid baru berjalan, namun ia telah menulis sejarah yang belum pernah disentuh siapapun. Bukan hanya lewat gol-gol indah, bukan pula sekadar skill memukau yang membuat penonton terpana, tapi lewat ketekunan dan konsistensi yang tak mengenal batas. Di Amerika Serikat, di bawah sorotan ribuan kamera dan puluhan ribu pasang mata, Mbappe menjadi penentu nasib Madrid. Gol kemenangannya ke gawang Borussia Dortmund di perempat final Piala Dunia antar klub menjadi sebuah momen yang bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga membuka lembaran baru dalam buku sejarah Los Blancos. Dan Statsfoot mencatatkan satu hal luar biasa. Kylian Mbappe menjadi pemain pertama dalam sejarah Real Madrid yang berhasil mencetak gol di 7 kompetisi berbeda dalam satu musim. Sebuah pencapaian yang membelah zaman, menghapus batas-batas prestasi, dan menegaskan bahwa ia bukan sekadar pemain, tetapi fenomena. Musim panas 2024, Mbappe tiba di Madrid sebagai harapan baru. Dalam balutan putih suci Real Madrid, ia menjelma menjadi mesin pencetak gol. Dari La Liga hingga Copa del Rey, dari panggung domestik ke pentas Eropa, bahkan hingga ke ajang paling prestisius antar klub dunia. Total 7 kompetisi berhasil ia bobol. La Liga 31 gol, Liga Champions 7 gol Copa del Rey, 2 gol Piala Super Spanyol, 1 gol Piala Super Eropa, 1 gol Piala Interkontinental, 1 gol Piala Dunia. Antar klub 1 gol dalam satu musim. 1 pemain, 1 nama, Mbappe. Sebanyak 44 gol dari 58 pertandingan. Dan lebih dari sekadar angka, rekor ini adalah bukti bahwa Mbappe mampu menjawab tantangan. Di setiap level, di setiap lini waktu, ia menjelma menjadi simbol kekuatan baru Real Madrid. Sosok yang mampu menjadi inspirasi dan fondasi dari sebuah era kebangkitan. Tapi panggung berikutnya, lebih dari sekadar pertandingan. Semifinal Piala Dunia antar klub 2025 mempertemukan Real Madrid dengan Paris Saint-Germain, PSG. Klub yang selama 7 musim menjadi rumah, tempat tumbuh, tempat ia bersinar, dan tempat ia meninggalkan jejak cinta, sekaligus luka. Kini, untuk pertama kalinya sejak ia masih remaja di Etalesin Monaco, Mbappe akan berhadapan langsung dengan PSG. Dan ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertemuan masa lalu dan masa kini. Namun, ada tanda tanya besar yang mengiringi laga ini. Apakah Mbappe akan tampil sebagai starter? Ia baru pulih dari virus, fisiknya belum sepenuhnya pulih, dan Xabi Alonso, pelatih yang dikenal penuh perhitungan, masih menimbang. Di sisi lain, Gonzalo Garcia Torres, pemain muda yang kini bersinar, menjadi top skor sementara turnamen ini. Mungkin Mbappe akan kembali memulai dari bangku cadangan sebagai super sub seperti di 2 laga sebelumnya. Namun, satu hal pasti, jika turun ke lapangan, Mbappe akan membawa lebih dari sekadar sepatu dan seragam. Ia membawa dendam yang belum selesai, mimpi yang belum terwujud, dan cinta yang belum benar-benar padam. Di balik semua sorotan, ada kisah yang lebih sunyi, lebih gelap, lebih manusiawi. Mbappe masih memperjuangkan haknya. 3 bulan terakhir kontraknya di PSG belum dibayar. 55 juta euro, bukan angka kecil, bahkan untuk pemain sekelas dia. Pihak PSG berdalih ada kesepakatan lisan bahwa Mbappe tidak akan hengkang secara gratis. Mereka menganggap wajar jika hak itu ditahan. Namun,
Bagi Mbappe, ini bukan soal uang. Ini soal prinsip, soal penghargaan terakhir atas masa pengabdian. Dan pada laga ini, semua emosi itu bisa saja meledak. Laga besar ini akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Kamis dini hari pukul 2.00 WIB. Namun baik Real Madrid maupun PSG tidak datang dengan skuad ideal. Madrid kehilangan Dean Huijsen karena kartu merah. PSG bahkan lebih apes, kehilangan 2 bek sekaligus, Willian Pacho dan Lucas Hernandez. Lini pertahanan mereka bolong, taktik akan jadi kunci. Luis Enrique dan Xabi Alonso, dua pelatih berbeda generasi, akan saling adu kecerdasan. Sementara itu, rekan setim Mbappe, Jude Bellingham menunjukkan dua sisi dirinya. Saat ditanya tentang saga transfer Nico Williams yang batal ke Barcelona, Bellingham menjawab singkat, "Aku tidak peduli, itu bukan urusan Real Madrid." Namun saat ditanya tentang sahabatnya, Trent Alexander-Arnold, suara Bellingham berubah lembut, penuh empati. Trent sedang melalui masa yang sulit, katanya. Dan kami semua di sini untuk mendukungnya. Trent Alexander-Arnold yang kini membela Madrid baru saja kehilangan sahabatnya, Diogo Jota. Sebuah kecelakaan di Spanyol merenggut Jota dan adiknya, Andre Silva. Trent tidak bisa hadir di pemakaman, namun ia memilih bermain dan mencatatkan assist yang membantu Madrid lolos ke semifinal. "Saya tahu Jota ingin saya tetap bermain," katanya lirih. Dengan air mata tertahan, ia mempersembahkan pertandingan itu sebagai salam perpisahan terakhir. Di laga lain, Gianluigi Donnarumma menjadi sasaran kritik setelah benturan keras dengan Jamal Musiala. Musiala cedera parah, publik murka. Namun Thibaut Courtois, kiper Madrid, turun membela. "Ini sepak bola," katanya. Kadang benturan tak bisa dihindari, menyalahkan Donnarumma sepenuhnya tidak adil. Madrid kini menjadi klub dengan pendapatan tertinggi dari turnamen ini, sekitar 1,4 triliun rupiah. PSG menguntit dengan 1,3 triliun rupiah. Hadiah akhir bisa menyentuh angka 2,6 triliun rupiah. Tapi ini lebih dari sekadar uang. Ini tentang kejayaan, tentang membuktikan siapa yang lebih layak menyandang mahkota dunia. Namun tak semua kabar di Madrid bernada ceria. Toni Kroos, sang legenda yang baru pensiun, menyampaikan kritiknya. Ia menilai Madrid belum menemukan pengganti yang mampu mengendalikan tempo sepertinya. Belum ada yang bisa mengisi ruang yang ia tinggalkan. Dan hingga kini, Madrid masih mencari nada yang hilang dari orkestra lini tengah mereka. Kini, semua mata tertuju pada satu nama, Kylian Mbappe. Apakah ia akan menulis bab baru dalam kisah kejayaannya? Apakah ia akan membungkam masa lalu? Ataukah reuni ini justru akan membuka luka yang belum sembuh? Kita akan segera tahu jawabannya. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang cerita, tentang cinta yang kandas, tentang dendam yang belum padam, dan tentang harapan yang tak pernah mati. Nama Gonzalo Garcia mungkin belum sebesar Vinicius atau Mbappe, tapi langkahnya kini mulai menggema di lorong-lorong Santiago Bernabeu. Di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025, bocah 21 tahun ini tidak sekedar muncul, ia meledak. Tak hanya karena gol-golnya, tetapi karena caranya bermain. Berani, cerdas, dewasa sebelum waktunya. Banyak yang menyebut turnamen ini sebagai breakout momennya.
Di antara sorotan bintang besar, ia berdiri tegak, bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai pemimpin lini serang. Gonzalo Garcia bukan sekadar cepat, bukan hanya kuat, dan lebih dari sekadar jago finishing. Ia memahami permainan. Menjadi pemantul bola saat dibutuhkan, menjadi pelari saat serangan balik, dan menjadi penghubung saat lini serang tersendat. Pelatih mana yang tak menyukai pemain seperti ini? Tak egois, selalu mencari ruang untuk rekan, selalu berpikir 2 langkah ke depan. Ia bukan striker biasa, ia adalah penyair di lini depan. Dan kini, satu pertanyaan besar muncul di benak Xabi Alonso. Siapa yang pantas menjadi starter melawan PSG? Pep, sang mega bintang, baru pulih dari sakit. Sementara Gonzalo sedang membara, sedang panas-panasnya. Mungkinkah peran ujung tombak ini diisi anak muda ini dan Pep digeser ke sayap kiri? Skenario itu, yang semula terdengar seperti hayalan, kini menjadi perbincangan serius. Kadang, sejarah tidak menunggu izin. Ia datang sendiri dan Gonzalo Garcia sedang mengetuk pintu itu. Dan bukan hanya Madrid yang memperhatikannya. Tim nasional Spanyol mulai melirik saat nama-nama lama seperti Morata, Ferran Torres, dan Oyarzabal mulai meredup. Gonzalo justru menanjak. Performa di klub adalah tiket paling jujur menuju panggung internasional. Belum ada debut, tapi semua orang tahu, itu hanya soal waktu. Jika ia mampu mempertahankan performa ini, jersey merah La Roja akan segera menempel di tubuhnya. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih mengubah segalanya. Gelandang elegan yang dulu mengatur irama dari tengah lapangan, kini membentuk ulang struktur tim. Bukan dengan nostalgia, tapi dengan ketegasan dan visi masa depan. Era baru dimulai, dan tak semua pemain bisa merasa aman. Laporan dari Sport menyebutkan 5 nama besar yang mulai tergeser. Rodrigo kehilangan performa saat sistem baru tak lagi cocok untuknya. Ferland Mendy kokoh bertahan, tapi minim kontribusi menyerang. Dani Ceballos kalah bersinar di tengah padatnya lini tengah. David Alaba cedera berulang membuatnya semakin jauh dari skuad utama. Endrick masih muda, masih punya masa depan, tapi jalan pintasnya mungkin lewat peminjaman. Rodrigo, yang dulu jadi jimat di era Ancelotti, kini mulai kesulitan menemukan tempat. Mendy, yang dulu tak tergantikan di bek kiri, mungkin harus menyerah jika Alvaro Carreras benar-benar datang. Ceballos, yang penuh determinasi, kalah bersinar dari pemain muda yang lebih dinamis. Dan Alaba, bek yang dulu penuh karisma, kini lebih banyak duduk di ruang medis ketimbang di bangku cadangan. Kontraknya hanya tersisa 1 musim. Pilihan sulit menanti, bertahan dan menerima menit terbatas, atau angkat kaki demi kesempatan bermain yang lebih nyata. Endrick masih diyakini sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Namun untuk kini, Real Madrid mempertimbangkan opsi peminjaman agar ia tumbuh tanpa tekanan, tanpa harus bersaing langsung dengan pemain yang sedang panas. Real Madrid tetap menjaga etika, tak akan memaksa siapapun pergi, tapi pintu keluar selalu terbuka bagi siapapun yang ingin mencari langit baru. Dan di tengah pusaran itu, Xabi Alonso mulai membangun poros baru. Nama-nama seperti Arda Güler, Gonzalo Garcia, Dean Huijsen, hingga Franco Mastantuono, perlahan tapi pasti, menjadi fondasi dari sebuah proyek jangka panjang. Dalam sistem ini, bakat saja tak cukup. Adaptasi adalah segalanya. Hanya mereka yang bisa menari di irama Alonso, yang akan terus bertahan. Real Madrid bukan sekadar klub, ia adalah panggung bagi mimpi, dan ujian bagi mental. Mereka yang bertahan, bukan selalu yang paling hebat, tapi yang paling mampu berubah dan berkembang. Dan saat sorotan tertuju ke nama-nama lama yang mulai pudar,
cahaya baru menyala di ujung lorong. Gonzalo Garcia. Apakah ia hanya kilatan sesaat atau benih dari sebuah era baru? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, di tengah riuh bintang, Gonzalo Garcia kini tak lagi jadi bayangan. Ia adalah cahaya itu sendiri. Walk into the night. Underneath the stars.